بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه إلى صراط مستقيم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ولعلكم تفلحون حيث يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat tamu undangan Allah yang dimuliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah berkenan sampai hari ini untuk memberikan nikmatul iman dan Islam kepada kita semua, sehingga pada hari ini pula kita bisa menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu sujud rukuk pada siang hari. Mudah-mudahan ini terus istiqomah dan berlanjut sampai kita benar-benar husnul khatimah, berlanjut istiqomah sampai benar-benar nyawa kita terakhir dicabut dalam keadaan muslim. Oleh sebab itu pesan yang Allah pesankan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Itu yang dipesankan oleh Allah, dan untuk dibacakan setiap Jumat khotib ada di mimbar. Karena pesan ini yang paling penting, pesan khotib untuk selalu menjaga, mengingatkan untuk menjaga dan merawat iman kita. Jangan sampai kita meninggal dunia tanpa iman, karena hanya dengan iman yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari, 2 atau 3 hari ke depan kita akan memasuki bulan yang dinamakan dengan bulan Dzulhijjah. Allah SWT menetapkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36, 1 tahun itu ada 12 bulan. Di antara 12 bulan Allah menetapkan 4 bulan sebagai bulan haram. Bulan haram yang 4 itu ditegaskan, disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam riwayatnya. 4 bulan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang satu terpisah yaitu bulan Rajab. 4 bulan ini adalah bulan haram. Dilarang kita melakukan kezaliman terhadap diri kita sendiri. Dilarang kita melakukan peperangan di bulan-bulan haram ini. Oleh sebab itu bulan haram adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari bulan haram adalah Dzulhijjah. Di antara bulan Dzulhijjah ada hari-hari yang Allah muliakan sepanjang tahun, yaitu 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Allah menegaskan, wal fajri walayalin asr wasyaf'i wal watr. Wal fajri, demi waktu fajar, walayalin asr, dan malam yang 10, wasyaf'i, dan yang genap, wal watr, dan yang ganjil. Di dalam ayat ini ada 3 pendapat para ulama dalam menafsirkan.
Pendapat yang pertama yang dimaksud dengan 10 malam, malam yang 10 adalah satu, bahwa malam itu adalah 10 hari awal Dzulhijjah, tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Yang kedua, pendapat yang kedua adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan, waktu iktikaf. Pendapat yang ketiga, 10 hari awal bulan Muharram. Dari 3 pendapat ini, maka pendapat yang paling rajih, pendapat yang paling kuat adalah pendapat bahwa yang dimaksud dengan walayalin asr adalah 10 hari awal Dzulhijjah. Dengan landasan dalil, satu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan innal asra asrud duha wal witru yaumun arafah wasyaf'u yaumun nahr. Sesungguhnya yang 10 itu adalah 10 waktu duha, pada waktu duha, maksudnya Idul Adha atau 10 Dzulhijjah. Wal witru yaumu arafah, sedangkan yang ganjil adalah tanggal 9 Dzulhijjah, bertepatan dengan Arafah, hari Arafah. Wasafu yaumun nahr, dan yang benar itu adalah yaumun nahr, hari menyembelih. Landasan yang kedua, para ulama tafsir ketika menafsirkan ayat wal fajri adalah maksudnya demi waktu fajar pada waktu Idul Adha, fajar waktu Idul Adha, bukan fajar kemarin, bukan fajar hari ini, bukan fajar besok hari, tapi fajar waktu Idul Adha. Maka inilah yang menjadi landasan pendapat yang rajih bahwa 10 malam yang 10 adalah 10 hari awal. Ketika ditanyakan kepada Ibnu Qayyim al-Jauziyah, apa yang dimaksud dengan 10 hari akhir, maka beliau menjelaskan malam hari yang paling utama adalah 10 akhir Ramadan. Untuk Ramadan 10 akhir adalah malam-malamnya yang utama dibandingkan dengan siang hari. Untuk siang hari yang utama adalah 10 Dzulhijjah, karena amal-amal di bulan Dzulhijjah di siang hari, tidak di malam hari. Ya, ada concern yang lebih di siang hari 10 Dzulhijjah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Dzulhijjah ada keistimewaan yang Allah dan Rasul jelaskan. Yang pertama, keistimewaan bulan Dzulhijjah adalah Islam disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Dzulhijjah. Allah menegaskan di surat Al-Maidah ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan din kalian, aku sempurnakan ajaran Islam kalian. Wa atmamtu 'alaikum, dan telah aku sempurnakan atas kalian nikmatku, yaitu Islam. Islam adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho, kata Allah, Islam sebagai din bagi kalian. Para ulama sepakat ayat ini adalah ayat yang terakhir turunnya di bulan Dzulhijjah saat haji wada di hari Arafah. Turun ayat ini adalah di bulan Dzulhijjah, bertepatan dengan haji wada ketika Rasulullah wukuf di Arafah. Hal ini juga didasarkan dari asar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya
ada seorang ulama Yahudi yang berkata kepada Umar bin Khattab, "Wahai Amirul Mukminin, tahukah engkau satu ayat dalam kitab suci kalian yang kalian baca, yang jika seandainya ayat itu turun kepada kami ulama Yahudi itu, seandainya ayat itu diturunkan kepada kami, maka kami akan jadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya." Umar bin Khattab mengatakan, "Ayat apakah?" Umar bertanya, "Ayat apakah itu?" Maka si ulama Yahudi tadi membacakan ayat, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan." Umar pun mengatakan, "Sungguh kami telah mengetahui kapan dan di mana ayat itu turun. Ayat itu turun pada saat Nabi sedang wukuf di padang Arafah di hari Jumat." Riwayat Imam Bukhari. Inilah keistimewaan bulan Hijjah, disempurnakan Islam di tanggal 9 ketika wukuf Arafah. Yang kedua, keistimewaan bulan Dzulhijjah. Di sana ada puasa namanya puasa Arafah. Puasa Arafah adalah di antara kekhususan umat Islam. Di bulan Dzulhijjah ada sebuah hari yang sangat agung. Di antara 29 atau 30 hari bulan Dzulhijjah ada satu hari yang sangat agung, dimuliakan betul oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari Arafah. Pada hari Arafah itu disunahkan bagi yang sedang tidak melaksanakan haji untuk melakukan puasa, yaitu puasa Arafah. Allah memberikan ganjarannya. Puasa Arafah mampu menghapus dosa-dosa selama 2 tahun. Dan ini berbeda dengan puasa Asyura tanggal 10 bulan Muharram, bulan berikutnya setelah Dzulhijjah, atau bulan pertama dari kalender Hijri. Puasa Asyura setahun saja Allah berikan peluang menghapus dosa, tapi untuk puasa Arafah 2 tahun Allah sediakan ampunan, setahun sebelumnya dan setahun sesudah. Rasulullah SAW bersabda, "Saumu Asyura yukaffiru sanah al-madiyah wa saumu Arafah yukaffiru sanatain al-madiyah wal mustaqbalah." Rawahun Nasai. Puasa Arafah, puasa Asyura dapat menghapus dosa setahun yang lalu, dan puasa Arafah dapat menghapus dosa selama 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Keistimewaan bulan Dzulhijjah yang ketiga adalah darah hewan kurban ditumpahkan terbanyak di dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Al-hajj afdalul hajj al-ajj was-sajj." Afdalul hajj al-ajj was-sajj. Sebaik-baik pelaksanaan haji adalah yang paling banyak bertalbiyah dan paling banyak berhaji, menyembelih hewan kurban untuk umrah. Karena setiap jamaah haji yang melaksanakan haji tamattu, dia akan motong hewan kurban, belum lagi di belakangnya. Yang keempat, keistimewaan bulan Dzulhijjah adalah Dzulhijjah sebagai bulan puncak ibadah haji dan bulan muktamar umat Islam tingkat tinggi. Al-Hajju Arafah. Haji itu inti dari intinya amal proses haji adalah wukuf di Arafah. Ketika tidak menunaikannya, maka hajinya harus mengulang tahun berikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Kemudian amal yang harus kita persiapkan di bulan Dzulhijjah ini, terutama di 10 awal Dzulhijjah. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamil amal as-salih fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamul asr." Qalu walal jihad fi sabilillah. Qala walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika syai'. Rawahul Bukhari. Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari yang 10 ini, yaitu 10 awal Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, apakah lebih baik amal-amal 10 hari awal Dzulhijjah daripada amal jihad fisabilillah? Rasulullah menyebutkan lebih baik daripada jihad fisabilillah, kecuali seseorang yang pergi berjihad kemudian tidak pulang dengan membawa jiwa dan masyarakat muslimin rahimahullah. Puncak amal dalam Islam yang tiada tandingannya adalah al-jihad fisabilillah. Rasulullah menyebutkan rasul amri al-islam wa amudu as-salah wa darwatus sanami al-jihad fisabilillah. Pokok segala urusan dalam hidup kita ini adalah Islam. Pokok urusan, tiangnya adalah salat, dan darwatus sanam, puncak tertingginya. Kalau unta itu ada punuknya, puncak punuknya unta, itulah darwatus sanam. Puncak amal dalam Islam yang tidak bisa ditandingi dengan amal apapun adalah al-jihad fisabilillah. Nanti dipertegas Allah di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-19 dan 20 serta 21, bahwa jihad amal tertinggi yang tidak bisa ditandingi dengan amal apapun. Tetapi untuk 10 hari awal Dzulhijjah, amal jihad tidak lebih baik. Masih lebih baik amal-amal soleh seperti yang biasa dilakukan. Itu pahalanya lebih baik, lebih besar daripada jihad fisabilillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Amal apa saja? Amal soleh yang sudah biasa kita lakukan. Berzikir, tahbir, tahmid, tahlil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Kita perbanyak. Kemudian qiraatul Quran kita perbanyak. Bagaimana kita bisa mentarget 10 hari awal Dzulhijjah kita mampu khatam Al-Quran 30 juz. Kemudian bersedekah, kemudian berkorban, kemudian melakukan amal-amal soleh lainnya yang pahala itu ketika dilakukan 10 awal Dzulhijjah berlipat ganda pahala yang Allah sebutkan dibandingkan dengan hari-hari selain 10 awal Dzulhijjah. Kita melaksanakan qiyamul lail, kita melaksanakan salat duha, kita melaksanakan sedekah, kita baca Al-Quran, kita berzikir. Amalan sama, tetapi ketika dilaksanakan di waktu yang mulia 10 awal Dzulhijjah, pahalanya bisa melejit lebih jauh dibandingkan dengan amal di luar 10 hari Dzulhijjah. Maka mari kita makan 10 awal Dzulhijjah untuk memperbanyak, untuk menuntaskan amal-amal soleh. Itulah kemurahan yang Allah berikan kepada kita semua. Usia kita boleh pendek, tapi kita mampu mengumpulkan pahala dan amal soleh yang sampai ratusan bahkan ribuan tahun melebihi dari. Mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan apa yang kita inginkan, mengabulkan apa yang kita lakukan untuk beramal soleh. Mudah-mudahan Allah memberikan banyak. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi.
Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizul ghafar, muqawwirul layla 'alan nahar, tadhkiratan lil qulubi wal absar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa thana bi malaikati bi qudsi. Allahu azza wa jalla, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, habibina wa ala anbiyaika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin, wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, warda anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u min wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al khaira umrina akhirah wa khaira amalina khawatimah wa khaira ayyamina yawma nalqaka fi. Allahumma inna nas'aluka 'izzatan haniyah wa mitatan sawiyah wa maratan ghaira muhzin wala fadih. Allahumma asin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wal 'adzabil akhirah. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Assalamualaikum.